بأهل البدر يا الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majlis Ta'lim As-Salmaniyah rahimahumullah. Yang pertama yang sama-sama kita hormati guru kita Abuya Ki Haji Miran Sabsuri. Beriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat pula untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluarga dari almarhum, dari keluarga Bapak Haji Khairuddin beserta Ibu Hajah Neneng Darsian, dan juga untuk orang tua kita, guru-guru kita yang telah berbuat rahmatullah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah tambah nikmatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa abim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi abbadik as'adil arabi wal ajam wa imamil tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikami akhil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa mahabbatan wa birra wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jalil sadatina wa a'immatina
سادتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Yang mulia Ketua atau Pimpinan Majelis Ta'lim As-Salmaniyah dan Hadiah Khairul Ustaz Keluarga Guru kita Al-Wali Abuya Ayahanda Kiai Haji Imran Syamsuri yang lagi proses penyembuhan terapi di daerah Ciater Subang. Jadi dengan doa untuk dia mudah-mudahan Allah terus panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz wa asatidzah hadirin jemaah Majelis Ta'lim As-Salmaniyah yang berbahagia. Baik, sambil kita menunggu waktu Isya karena memang beliau guru kita tercinta tidak hadir karena ada sesuatu hal, mari kita awali pertemuan pada kesempatan malam hari ini dalam kita kajian berkaitan dengan masalah agama. Mudah-mudahan dengan sedikit pembahasan yang nanti ada saya sampaikan akan menambah nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ya wa ala kulli shalihah wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin jemaah berbahagia, izinkan di kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana ketika suatu hari datang seorang laki-laki menghampiri baginda Rasulullah SAW. Dalam keterangan hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, an Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada baginda Rasul seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tadi di hadapan baginda Rasul bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kata laki-laki tadi, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, dullani ala amali, kasih tahu saya, kalau bahasa kita unjukin saya, informasikan kepada saya, ala amalin, sesuatu pekerjaan, idza amiltuhu, yang ketika pekerjaan itu nanti saya akan laksanakan dan saya akan jalankan,
ahabbani Allah wa ahabbani nas, maka Allah akan cinta kepada saya, pun pula manusia pun nanti akan suka terhadap saya. Ketika hal ini ditanya oleh seorang laki-laki tadi kepada baginda Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari seorang laki-laki tadi. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau engkau pengen mendapatkan kasih sayang di hadapan Allah, kata baginda Rasul, jika engkau ingin mendapatkan perhatian di hadapan Allah, kasih sayang di hadapan Allah, izhad fid dunya, maka berbuat zuhudlah engkau, yuhibbukallah, maka pasti Allah akan cinta kepada engkau. Hadirin jemaah Majlis Taklim As-Salmaniyah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini kita akan mencoba untuk membahas apa yang dimaksud oleh baginda Rasul izhad fid dunya, berbuat zuhud. Zuhud itu bahasa gampang dan mudahnya adalah berusaha hidup apa adanya. Tetapi kita mencoba ingin menyampaikan satu penjelasan yang dijelaskan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Abbas. Sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas beliau menjelaskan pengertian zuhud begini. Kata beliau begini, az-zuhdu thalathatu ahruf, bahwa huruf zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama az-zayud, say. Yang kedua adalah ha. Yang ketiga adalah dal. Huruf zuhud itu 3 dan masing-masing huruf itu memiliki makna-makna tersendiri. Apa huruf yang pertama kata beliau Syekh Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah? Yang pertama adalah huruf zay. Kata beliau begini, az-zayud yadullu ala zadun lil ma'ad. Orang yang berzuhud di hadapan Allah adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin zadun, untuk menambah lil ma'adi, untuk persiapan manakala nanti kita meninggalkan dunia yang fana. Artinya orang yang berzuhud di hadapan Allah adalah orang yang berusaha bagaimana dan kehidupan sehari-hari dia melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Dia mengumpulkan pundi-pundi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan amal yang dia lakukan, dengan amal yang dia kerjakan, dia amal dengan yang dia jalankan, yang pada akhirnya itu nanti akan membuahkan hasil, yang hasil nanti dia dapat petik bukan hanya dalam kehidupan dunia, yang terpenting dia petik hasilnya nanti manakala kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Apa di antara mengumpulkan pahala-pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah bolak-balik disampaikan oleh guru-guru kita, baik oleh beliau Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Mir'am Syamsuri atau guru kita Kanda Kiai Haji Syarif Matnaji. Setiap malam Rabu kita melangkahkan kedua belah kaki kita dari rumah masing-masing menuju Majlis Taklim As-Salmaniyah yang kita cintai ini. Ini ada merupakan salah satu bekal yang nanti kita akan kumpulkan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya, man kharaja fi sabil min man kharaja ya ila talabil ilmi kataballahu bi kulli qidamin ibadah. Siapa saja di antara kita yang keluar dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, seperti setiap malam Rabu, yang dekat, yang jauh, bahkan yang lebih jauh lagi, dalam rangka kita menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka setiap langkah kaki kita Allah akan berikan pahala-pahala yang begitu berlipat ganda. Setiap langkah kaki kita akan diberikan pahala. Bagaimana terbayang oleh kita ketika kita melangkahkan kaki kita ke Majlis Taklim, melangkah kaki kita makin jauh rumah yang kita miliki, makin jauh tempat yang kita miliki, maka tentunya pahala yang Allah berikan pada kita begitu sangat luar biasa banyaknya. Dan itu ada merupakan bekal manakala nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi orang yang berzuhud di hadapan Allah adalah orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk menambah amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, huruf zuhud itu adalah ha. Kata beliau, al-ha yadullu ala hudan bid-din.
Orang yang berbuat zuhud di hadapan Allah adalah orang yang berusaha bagaimana ketika dia mencari petunjuk-petunjuk agama. Petunjuk agama yang dimaksud adalah dalam rangka untuk bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena kehidupan kita di dunia tidak pernah akan lama. Kehidupan di dunia kita sementara. Kehidupan yang paling kekal dan abadi adalah manakala kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Makanya kita harapkan adalah ketika kita ada di dunia ini, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam keterangan hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, bahwa agama ada merupakan nasihat. Artinya dengan kita beragama Islam tentunya akan memberikan satu nasihat buat kita. Kita tahu dan mengerti mana yang haram, mana yang halal. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kita mampu menjalankan mana sesuatu yang wajib kita kerjakan dan mana sesuatu yang wajib kita tinggalkan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beragama yang baik, tentunya di antara kita berusaha untuk menjalankan apa yang seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah SAW memberikan satu contoh dalam kehidupan kita, beragama yang baik karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rahmatan lil alamin, untuk semua dan seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia. Artinya kehidupan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kehidupan yang begitu sangat luar biasa. Bagaimana antara tetangga dengan tetangga hidup berdampingan dengan baik, bagaimana keluarga satu dengan keluarga yang lainnya berdampingan dengan yang baik, bagaimana di antara kita hidup bermasyarakat dengan baik, bagaimana di antara kita hidup bernegara dengan baik. Semuanya dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dari mana kita mengetahuinya? Ketika hudan lidin, petunjuk-petunjuk agama yang sangat luar biasa. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita duduk bersimpuh di Majlis Taklim As-Salmaniyah yang kita cintai ini, maka insyaallah ini ada merupakan solusi yang terbaik. Kita tidak pernah salah untuk memilah dan memilih majlis taklim. Apa sebabnya? Karena jujur sekarang banyak dan ada beberapa majlis taklim yang ketika mengajarkan kepada jamaahnya bukan bagaimana hidup berdampingan dengan baik, bagaimana melaksanakan ibadah dengan baik, tapi dia berusaha, pokoknya ada anggapan yang mereka tidak sepaham dengan kita, mereka tidak sejalan dengan kita, itu ada merupakan musuh kita. Ini bahaya. Ya, padahal baginda Rasulullah tidak seperti itu mengajarkan kepada kita semuanya. Bagaimana toleransi yang sangat luar biasa diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Bagaimana ketika beliau lagi sedang asyik duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang dan beberapa kelompok manusia yang sedang membawa jenazah. Ketika membawa jenazah, kemudian Rasulullah SAW terbangun, ya dari duduknya, sahabat-sahabat bilang, ya Rasul, itu yang lewat tadi bukan beragama Islam, bukan kelompok kita, bukan ajarannya sama dengan kita. Mengapa kau sampai berdiri, bahkan kau meneteskan air mata? Apa kata Rasulullah SAW? Ketika yang lewat adalah jenazah, memang mungkin dia tidak beragama Islam seperti kita, tapi tahukah di antara kita semuanya bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah? Mengapa saya meneteskan air mata? Karena saya sedih, masih ada saya sementara mereka tidak beriman kepada Allah. Masih ada saya di tengah-tengah mereka sementara mereka tidak bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat baginda Rasulullah SAW sedih. Maka kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah takdirkan kita menjadi manusia-manusia yang sudah mendapatkan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan lidin, petunjuk agama adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita sudah memiliki petunjuk agama, maka kita jalankan agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang betul-betul mengajarkan kepada kita saling menghormati di antara satu dengan yang lainnya. Enggak gampang mengkafirkan orang, enggak gampang menyalahkan orang, enggak gampang mengatakan bahwa dia itu keliru dan salah karena surga punya mereka, punya kita, sebenarnya ada masuk neraka. Ini sekarang ajaran-ajaran banyak yang bertebaran di mana-mana. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ketika orang yang berzuhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, huruf yang terakhir adalah dal. Ad-dal yadullu ala dawamu ala ta'ah. Orang yang berzuhud di hadapan Allah adalah orang yang konsisten.
melaksanakan perintah-perintah Allah, istiqomah dalam melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika para khatib-khatib menyampaikan dalam salat Jumat selalu berpesan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah di antara kita senantiasa terus bertakwa di hadapan Allah, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kita berharap nanti manakala kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, meninggal kita dalam kondisi yang beriman dan beragama Islam di hadapan Allah. Artinya meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang laki-laki tadi bertanya di hadapan baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana caranya agar saya mendapatkan perhatian di hadapan Allah, bagaimana di antara saya akan mendapatkan cinta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul cuma pesan kepada beliau dan pada kita semuanya sebagai umat dan sahabat-sahabat beliau tentunya pada waktu itu, hendaklah di antara kita untuk selalu berzuhud di hadapan Allah. Zuhud yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang baik ini tidak pernah datangnya beberapa kali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan umur yang panjang kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, maka jangan sampai kita sia-siakan kenikmatan itu. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kita berkumpul setiap Rabu di Majlis Ta'lim As-Salmaniyah, kita berharap seraya berdoa dan munajat di hadapan Allah, mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, yang berakhirnya manakala nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Hadirin yang makin berbahagia, suara adzan Isya sudah berkumandang. Mungkin itu kajian pada kesempatan malam hari ini sebagai badal guru kita yang mulia, dan kita berdoa selalu mudah-mudahan beliau Abuya Al-Walid Ayahanda Ki Haji Ansam Syarif insyaallah pada malam Rabu akan datang, beliau pasti akan hadir di tengah kita. Itu saja, makasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi